Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini penting ya, gue pengen bahas masalah pendidikan. Kalau dilihat dari sudut pandang gue orang Betawi, pendidikan gitu ya. Pernah gue ngobrol sama encang gue waktu itu di depan. Cang, Diki mau kuliah lagi ah, kata dia begini. Ngapain buang-buang duit katanya. No abang lu no, kuliah tinggi-tinggi ujung-ujungnya dagang batu akik katanya. Iya, tiap hari gosok aja dapat duit kagak tangan tipis katanya. Ya habis gimana kan sudut pandang orang Betawi kan kayak gitu. Jadi ya gue mengiyakan aja. Terdengar kolot sih tapi ada benernya juga gitu kan. Karena begini menurut gue latar belakang akademisi yang tinggi itu nggak menjamin seseorang bisa dapat kerja dengan mudah terutama di Jakarta. S1 emang udah pinter belum tentu, banyak yang nganggur. Kayak teman-teman gue nih, S1 sarjana ekonomi, lulusan sarjana ekonomi ujung-ujungnya jadi apa ya? Tukang jaga warnet. Ada lagi nih lulusan apa lagi? Lulusan pertanian. Ujung-ujungnya itu kalau nggak salah jadi kang begal apa sih? Nggak nyambung semua, parah, nggak nyambung semua nih. Yang gue takut nih, lama-lama nanti mungkin bakalan gue temuin ada tukang parkir tapi basicnya sekolah dancer. Bisa aja nanti mungkin ada orang yang kerja di salon tapi basicnya dari lulusan pertanian. Kan gak enak ini, mas rambut saya rontok-rontok nih, yang enak dikasih apa ya? Bukan dikasih tonik malah dikasih kompos gitu. Rambutnya numbuh enggak malah bau kan? Iya, lihat ada lagi nih. Dari misalnya ada orang yang pengen masuk security tapi lulusannya beda. Ternyata dia lulusan sekolah DJ. Tapi masuknya jadi security kan gak enak ya kalau teman-temannya yang dari lulusan STM kan biasa berantem. Coba kamu cek kerapian. Siapa? 1 2 1 2 1 2 1 2. Siap. Cakep anak STM sering berantem. Ini lulusan DJ kan? Coba kamu cek kerapian. Tua tidak. Selamat malam kan kayak gitu. Nih, bahaya nih. Bahaya banget nih. Lihat dong. Bahaya banget gak? Kok gini sih? Makanya. Gue curiga deh nih. Kenapa? Enggak, jangan-jangan ini palsu lagi. Itu, jadi kemarin ada yang ngelamar nih, Gilang. Gue jujur aja nih ya. Ada 3.500 orang yang ngelamar ke kafe kita. Salah satunya dia bilang, lulusan S3 dari PAUD. PAUD kan sebelum TK. Nah itu dia. Mana bisa S3? Berarti ngaco dong. Tapi ini kalau dari gue sih yakinnya sih sebenarnya mungkin ini palsu ya. Tapi kok kelihatan asli banget ya ijazahnya ya. Oh, pakai 360 kali. Enggak, tapi beneran loh. Itu foto ya. Aku nggak yakin deh. Ini yang mau ngelamar di kafe kita kan? Iya, aduh banyak banget nih pokoknya dari kemarin tuh yang ngirim-ngirim ijazah. Tapi nggak tahu deh, eslong apa pelsong. Nah itu dia. Kalau asli atau palsu, Aditra setuju. Dia lagi. Kayaknya kita mesti seleksi deh. Iya, kita mesti seleksi segala macam. Kita mesti deh. tahu yang ijazah asli itu kayak gimana. Yang palsu juga kayak gimana. Ya, tapi masalahnya cap-capan tuh sekarang juga udah bisa dibikin loh. Nah itu yang ngerinya, kan semua orang itu kayak udah bisa melakukan apapun sekarang. Nah sambil nungguin helikopter lewat pemirsa, kita lihat dulu sama-sama ini ada beberapa tayangan tentang ijazah-ijazah palsu yang sekarang sedang marak beredar di masyarakat. Lu ngapain sih? Itu tetangga gue. Orang bukan sebelah sana, Mana? sebelah sini. Nih. Kita lihat sama-sama ini dia tayangannya. Indonesia Darurat Pendidikan. Bongkarnya sindikat pemalsuan dokumen ijazah di sejumlah tempat bagaikan fenomena gunung es. Puncak gunung mencair, alirannya mengalir hingga ke daerah. Para pemalsu dokumen ijazah yang tersisa kini bersarang di sejumlah kota di luar Jakarta. Tim kontroversi mencoba menelusuri fenomena jual beli gelar pendidikan ini. Ada 3 modus penerbitan ijazah palsu yang kini beredar. Yang pertama, ijazah legal yang ditempuh dengan cara ilegal. Mahasiswa mendaftar di kampus abal-abal yang mengadakan proses perkuliahan. Lucunya, dengan memberikan sejumlah rupiah, mahasiswa bisa mendapatkan ijazah tanpa melalui proses perkuliahan yang benar. Modus kedua, pelaku menjual ijazah palsu. Tanpa harus mengikuti perkuliahan,
bisa mendapatkan selembar ijazah yang sudah terdaftar. Modus ketiga, ijazah legal namun tidak dengan proses yang benar. Mahasiswa menggunakan jasa pembuat skripsi untuk memuluskan proses perkuliahan. Bagaimana 3 modus ini memainkan perannya di dunia perkuliahan? Kami menyebutnya kriminalisasi pendidikan. Ngeri kan? Kemarin ada orang juga ngasih ijazah. Pakai cap gajah sit down. Tulisannya gitu. Itu merek sarung, beda lagi. Tapi kalau misalnya kita ngebahas soal ijazah-ijazah, kita akan mengundang ini salah satu orang, tapi dia bukan bukan apa ya? Pembuat ijazah? Bukan pembuat ijazah, tapi Penerbit juga ijazah? bukan, dia juga bukan pengguna jasa dari pembuatan ijazah palsu. Siapa dia? Nah, kita langsung undang saja. Ini adalah mantan putri Indonesia, Alia Rohali. Ya. Mbak Alia. Oh my God. Wah. Sini boleh lewat sini. Lewat sini silakan. Aduh mohon maaf. Cece Alaya. Silakan. Apa kabar Mbak Alia? Tepuk tangan sekali lagi buat Alia Rohali. Ini, aduh duduk dulu dah. Alaya Rohalai. Rohali. Gue kayak di film-film zaman dulu yang ngelamar kerjaan bawa map. Iya kan? Kayak film warkop ya? Duduk dulu. Aduh, bawa luar biasa nih. Wah, Kita boleh cekidot ya? Boleh dong. Ini cekidot, dari warnanya aja kita udah tahu nih adalah universitas paling favorit seluruh Indonesia bahkan dunia juga. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, S2, tepuk tangan dulu dong. Tapi yang kita tahu adalah bahwa Mbak Alia ini gelar S2-nya bukan cuma 1. Tapi dua. Betul, yang satu lagi adalah? Notariat. Nah, kenotariatan, bener gak sih? Bener ya? Iya, jadi S2 gue itu adalah magister hukum dan magister kenotariatan. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sama-sama di Fakultas Hukum Pasca Sarjana UI ya. Tapi yang satu magister hukum, satu magister kenotariatan. Maaf nih sambil lihat boleh ya? Soalnya Boleh. ini Balik lagi banyak ini ijazah palsu. Nah, kemarin juga baru dengar sih berita di TV gitu. Kan yang asli kayak gimana sih? Itu Mbak asli sama palsunya bedanya gimana? Yang palsunya mana? Yang Oh iya palsunya benar belum juga ada sih. ya. Iya juga. Ya insya Allah sih Ini asli semua ya? ini asli semua. Yang Yang mana? ada sertifikat seminar. Oke, kalau kita tanya gini aja deh berarti. Kalau misalnya Tuh magister hukum tuh. hebat ya. Ih canggih. Gue dulu pernah sekolah 2 semester fakultas hukum, cuman akhirnya gue tinggalin karena gue harus bekerja. Oh, Ya, tapi nggak apa-apa, hidup itu pilihan sih bener. memang. Tapi Betul. emang nyenengin kuliah ya? Tapi gue tidak pernah ada niat untuk membuat ijazah palsu sebenarnya. Jangan, Walaupun- jangan ya. jangan. Jadi pendapat diri lo sendiri tentang hal itu Iya, gimana? maka itu kembali lagi seperti yang menurut gue gitu, bahwa sebenarnya namanya pendidikan itu bukan hanya masalah selembar ijazah gitu ya, atau gelar lah. Gue juga nggak pernah tuh make terus Alia Rohali apa SHMH, MKN apalagi itu, kecuali cuma ada di plang kantor gue notaris gitu ya, ada gelar itu gitu, mau di kartu nama. Selebihnya nggak pernah pakai, karena yang paling penting itu adalah menurut gue prosesnya itu tadi gitu, prosesnya, perjuangannya, terus juga ilmu yang didapat, bagaimana dia bisa membentuk kita menjadi seseorang yang memiliki intelektualitas yang berbeda lah gitu. Pernah bersinggungan langsung dengan masalah ini? Orang yang mungkin memakai jasanya atau membuat jasa sendiri? Atau yang ngelamar di kantor notariatnya Bali ada yang palsu lagi? Nah itu juga ya, belum pernah sih ada pengalaman, cuma memang begitu banyak sih memang aplikasi yang masuk, dan satu-satu kan kita mungkin nggak pernah bisa juga mengecek gitu ya ke keabsahannya gitu, Betul. gitu kan. Yang paling penting kan kita ngeliat oh ada ijazah dan ya kayaknya kan selembar ya kayaknya asli gitu, kita mana tahu sih yang asli atau yang palsu gitu. Jadi sebenarnya buat kita sebagai apa istilahnya ya, pemberi kerja tuh juga bisa menimbulkan permasalahan gitu, bisa mendapatkan permasalahan dengan ijazah palsu ini. Iya. Nah kalau tadi kan Mbak Alia nanya nih gimana tahu yang Palsu, palsu yang atau asli. enggak, kalau Betul. palsunya nggak ada perbandingannya. Ya. Kita sudah punya informan pemirsa, jadi informan ini adalah seseorang yang dia, kita tanya aja nanti apakah dia pernah memakai jasanya atau gimana, tapi dia tahu betul bagaimana tentang pembuatan ijazah palsu itu sendiri. Mas Mamet. Ya, apa kabar Mas Mamet? Baik-baik Mas Gila. Nah, Mas Mamet ini kan kita tugaskan untuk memberikan informasi atau mungkin menyelidiki bagaimana tentang kasus ijazah palsu itu sendiri. Yang saya mau tanya, sebenarnya sekarang perkembangannya makin marak nggak sih Mas? Makin banyak yang pengen bikin nggak sih? Kalau saat ini yang saya lihat di pemberitaan
mah waktu zaman ya jelas ke belakang sekitar 10-15 tahun yang lalu memang saya seperti itu, jasanya aja. Oke. Mas, Artinya maaf nih. apa itu? Mic-nya boleh jangan ditelen nggak? Pokoknya sekitar 15 tahun yang lalu Mas Henny sudah pernah bersinggungan dengan ijazah-ijazah 15 palsu. tahun lalu. 15 tahun yang lalu. Berarti kalau sekarang banyakan yang bikin apa banyakan yang request? Tergantung Mbak. Tergantung. Iya. Tergantung apa tuh? Oh, tergantung ini, bulan ujian, bulan masuk kuliah Iya. gitu. Jadi gini, waktu itu saya punya ponakan kepengen kerja. Oke, punya ponakan. Nah satu ijazah dia nggak punya. Nah saya cari teman yang bisa membuatkan ijazah. Oke, nyari teman yang bisa bikinin ijazah terus. Ya ternyata itu ada. Oke. Kemudian waktu itu cara mencarinya gimana? Maksudnya cara menemukan orang yang Heeh. membuat ijazah itu gimana? Ke tempat-tempat fotokopi waktu itu. Kalau tempat fotokopi. Lah, Iya. terus Akhirnya dia kasih, oh ada, iya teman saya. Saya tanya berapa harganya. maaf Mas, jakunnya tolong dibenerin dikit kayaknya geser dikit deh jakunnya Mas ya. Iya. Dibenerin lagi ke tempatnya baru ngomong lagi Mas ya. Di tempat tukang fotokopinya, tukang fotokopinya ngasih tahu apa ada di situ orangnya? Ada. Oh, ada. Iya, saya tanya berapa harganya. Itu sekitar 2,5 juta waktu itu. Oh jadi tuh orang nongkrong di tempat fotokopi ya? Iya. Ijazah SMA. Biasanya ini pemakai jasanya ini adalah orang anak-anak lulus SMA atau mungkin anak-anak kuliah yang putus asa untuk melanjutkan pendidikannya atau gimana? Banyak juga yang kuliah di pegawai negeri. Pegawai negeri. Ya, karena dia ingin Oh, jadi mengejar. requirement untuk sesuatu gitu. Bener-bener. Ah, bedanya ijazah palsu sama ijazah asli. Dibedain dari apanya nih? Secara kasat mata orang itu tidak akan tahu. Oke. Oh, kasar. Tapi kalau misalnya suatu perusahaan atau HRD-nya dia lebih jeli, dia akan tanyakan kepada fakultas yang bersangkutan. Oke. Dari nomor registernya kan tidak bisa didobel. Setuju. Jadi tinggal telepon ke universitas mana dia lulusannya angkatan keberapa, baru di situ ketahuan. Makanya banyak anggota dewan yang ternyata pakai ijazah palsu terbongkarnya di situ. Oh ya, banyak pejabat juga. Ya, begitu kira-kira. Wow. Wow. Kita nggak nyangka ya ternyata ya. Oke, Mas, Ya. kalau ini kan tadi berbicara soal orang akan atau perusahaan itu mengecek ke fakultas itu sendiri. Ya. Apakah semua universitas ini bisa dipalsukan ijazahnya? Kecuali negeri. Kecuali negeri. Ya, Kenapa? negeri dia kan dari kopertis dan kita tidak bisa lebih dalam lagi untuk seperti menirukannya. Oke. Kecuali swasta. Nah ini kejadian waktu itu tahun 90 sampai 95 ya. Itu kan Oke. booming-boomingnya orang memakai gelar MBA. Oke, MBA waktu itu ya. Ya, jadi Apa namanya Mas? Saya ngantuk loh dengerin suara Mas. kalau orang Indonesia itu kan mendapat gelar MBA itu kan dari luar negeri itu bangga sekali. Ya, Apalagi yang HRD-nya, oh jadi bagus nih lulusan luar negeri. betul. Nah, jadi kita orang itu datang nih seperti ini, jasanya bisa nggak bikin? Saya bilang oke, tapi bukan saya yang bikin, ada lagi yang bikin. Gitu. Jadi masukin ijazah luar negeri. Maksudnya MBA itu sangat diidam-idamkan oleh Karena orang. keren gitu ya MBA ya. Oh. Tapi Mas, kalau misalnya dibikin, udah gitu dicek sama orangnya ternyata palsu, kan bahaya juga nih buat yang bikin. Kan kita putus, kita kan kita nggak tahu siapa yang bikinnya. Saya cuma ada nih ada yang bikin, cuma itu aja. Beli putus gitu ya. Oke, ya kalau Enggak, beli putus berarti udah kontraknya selesai. Kalau misalnya selain dari nomor dari yang di atas ya, di atas Registrasi ya? ijazah administrasi tadi, apa registrasi ya? Registrasi ya? Nomor ijazah lah Nomor gitu. ijazah. kan. Nomor ijazah. Oke, kalau kan ini kan berarti kan harus ada tanda tangannya, Iya. harus ada cap dan lain-lain. Itu tanda tangan dilakukan sendiri kah? Di tanda tangan itu yang saya tanya dengan si pelaku itu, dia pelajari dari 2 minggu sampai 1 bulan. Oke, mempelajari bentuk Mempelajari, atau iya. ya ukiran tanda tangan itu sendiri. Betul. Wah, cukup lama ya. Berarti prosesnya sendiri daripada saat oke, saya mau bikin sampai jadi ijazahnya itu berapa lama?
bisa 2-3 bulan. 2-3 bulan. Dua Lama tiga bulan. juga Berarti ya. Lumayan loh. tuh orang sebenarnya belum tahu ya kalau dia nggak lulus atau lulus ya. Iya. Udah siap-siap aja dulu gitu backupnya. Ini kerjanya kolektif, pakai tim atau sendiri? Kok ya ada empat orang, Ada 4 orang, tugasnya beda-beda. beda-beda. Si orang itu bisa baca tulisan bahasa Inggris maupun bahasa Arab dari kanan. Bisa baca tulisan bahasa Inggris sampai ke bahasa Arab. Segala bahasa bisa Segala ya. bahasa. Mas daripada bikin jasa palsu mendingan bikin kantor penerjemah mas. Lebih halal. Baik, Mas pertanyaan berikutnya. Tadi kan bilang katanya banyak yang bikin itu dari luar Pulau Jawa. Ya, Oke, saya nggak tanya secara spesifik, tapi dari pulaunya aja. Banyak dari pulau mana? Sumatera kah? Kalimantan kah? ya itu tadi. Sumatera? Ya ada. Oke. Biasanya yang bikin itu juga orang-orang yang sudah mulai bekerja, PNS, pejabat gitu. Wow, tujuan mereka membuat itu adalah Saya kena ke jabatan biasanya. Naik jabatan. Ya, naik promosi. Karena biasanya mau naik jabatan sekolah dulu kan ya, kan ada sekolahnya. Tapi ada mungkin mereka requirements-nya, misal kamu jadi anggota apa, mesti ada ijazah gitu. aduh, pernah menangani klien artis? Enggak, belum pernah. Alhamdulillah. Tapi kalau Mas ya. Gilang mau saya akan buatkan. apa? Kenapa? Saya mau. Kebetulan saya ini adalah orang yang jujur, jadi saya mau, Mas. Hei, mau untuk membantu masnya ke jalan yang benar. betul. Lagian mas, artis ngapain bikin ijazah? Kita casting mas, nggak cari ijazah. Halo, nama saya Ayu, tinggi saya segini, umur saya segini. Foto kiri, foto kanan. Ngadep depan. Tunggu ditelepon balik deh. Gitu Benar. Bukan buat ijazah gitu. Karena informan ini kalau mau masuk ke wilayah-wilayah seperti itu, mereka harus menjadi bagian dari diri kumpulan itu Oh sendiri. iya, betul. Lagian mas, kalau saya jadi mas second demo di tempat perusahaan itu. Saya yang bikin dia jadi kepala engineering gitu mas. Tapi Mas gak iseng ya? Maksudnya ya udahlah kode etik ya jaga ya. Ya sekarang saya sudah mengerti hukum jadi saya tidak akan ulangi lagi. Tapi kan sekarang udah nggak lagi ya mas. Iya. Iya, soalnya kalau tetap iya dicegat di depan lu ntar ditangkap. Iya. Oke deh, Mas Mamet terima kasih banyak infonya. Nanti kalau misalnya kita butuh informan lagi, kita akan panggil Mas Mamet untuk membahas kasus-kasus lainnya, oke? Iya. Terima kasih banyak Mas Mamet, boleh tepuk tangan untuk Mas Mamet. Mas Mamet, terima kasih atas kejujurannya. Tapi yang penting dia kan sekarang udah gak gitu lagi. Buat yang di rumah jangan meniru masa lalu Mas Mamet yang kelam itu ya. Iya. Karena itu hanyalah itu Intinya adalah kita tahu hanya informasi. informasi dan kita tahu bahwa ada peribahasa yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat suatu saat dia akan jatuh juga. Nah, Jadi mau disembunyikan seperti apapun kebohongan, pasti nanti akan kecium juga baunya. Betul. Makanya yang jujur-jujur saja. Cakep Ayu Dewi, tepuk tangan buat Ayu Dewi sekali lagi. Berikutnya. Iya, berikutnya kita akan mengundang, ini ada teman kita yang punya gelar katanya 27. Wow, banyak banget Kapan gelarnya. sekolahnya tuh dari ini kali ya. Katanya sekolahnya, aduh dia keren banget. 27, itu gelar apa kaos? Banyak banget. 27 loh yuk, apa aja, apakah dia hafal juga gelar-gelarnya? Makanya stay di rooftop.